Dunia telah menyaksikan penderitaan panjang rakyat Palestina. Rumah-rumah dihancurkan, keluarga tercerai-berai, dan tanah dijajah. Tapi pertanyaannya, mengapa ini terus terjadi? Mengapa Palestina seperti tidak pernah diberi kesempatan untuk merdeka dan hidup damai? Video ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata. Kita akan melihat konflik Palestina dari sisi yang jarang dibahas, sisi geopolitik, strategi global, dan ekonomi perang yang melibatkan kekuatan dunia. Untuk memahami konflik ini, kita harus kembali ke tahun 1917. Saat itu, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour, mendukung berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina, wilayah yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Ottoman. Setelah Perang Dunia Kedua dan tragedi Holocaust, dukungan internasional terhadap pendirian Israel menguat. Pada 1948, negara Israel dideklarasikan, dan lebih dari 750.000 warga Palestina dipaksa keluar dari tanah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba, atau malapetaka bagi rakyat Palestina. Palestina berada di jantung Timur Tengah. Letaknya yang dekat dengan Laut Tengah dan terusan Suez menjadikannya wilayah yang sangat strategis bagi jalur perdagangan global, militer, dan politik energi dunia. Bagi kekuatan global, siapa yang menguasai Palestina bisa memengaruhi stabilitas regional, dari Mesir, Suriah, hingga Teluk Persia. Tak heran jika banyak negara berkepentingan mengontrol wilayah ini secara langsung atau tidak langsung. Israel bukan sekadar negara. Ia adalah basis militer dan intelijen bagi kepentingan Barat, terutama Amerika Serikat. Setiap tahun, miliaran dolar bantuan militer dan teknologi dikucurkan ke Israel. Dengan adanya Israel, Barat tak perlu membangun pangkalan militer permanen di setiap negara Arab. Cukup satu negara kuat, dengan senjata nuklir, dan aliansi intelijen global seperti Mossad. Ini membuat posisi Israel sangat strategis dalam lanskap geopolitik dunia. Konflik yang tak kunjung selesai membuka jalan bagi industri senjata. Israel dikenal sebagai salah satu eksportir senjata terbesar di dunia. Banyak dari produknya dijual dengan label Battle Tested, telah diuji di medan perang sebenarnya, yaitu di wilayah Palestina. Gaza menjadi laboratorium terbuka bagi teknologi militer. Iron Dome, drone pengintai, hingga sistem pengenalan wajah digunakan di sana sebelum dijual ke negara lain. Perang bukan hanya tragedi kemanusiaan. Ia juga menjadi bisnis yang menguntungkan. Konflik ini tak lepas dari ideologi yang lebih dalam, konsep Eretz Yisrael atau Israel Raya. Sebuah visi ekstrim bahwa Israel memiliki hak atas wilayah luas dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Dengan dalih keamanan dan sejarah agama, Israel terus memperluas wilayahnya lewat pembangunan pemukiman ilegal di tepi barat. Tanah-tanah Palestina direbut sedikit demi sedikit. Dan setiap kali dunia protes, pembangunan itu tetap berlanjut. Mengapa negara-negara Arab tidak bersatu melawan penjajahan ini? Inilah buah dari strategi divide and conquer, atau pecah belah yang sudah berlangsung puluhan tahun. Beberapa negara Arab bahkan telah menormalisasi hubungan dengan Israel, mengesampingkan perjuangan rakyat Palestina demi kepentingan ekonomi dan geopolitik masing-masing. Dengan konflik di Suriah, Yaman, dan ketegangan sektarian antar negara Teluk, solidaritas terhadap Palestina kian melemah. Inilah yang membuat Israel semakin leluasa bertindak. Rakyat Palestina tidak hanya berjuang melawan kekuatan militer. Mereka juga melawan sistem global yang membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Resolusi PBB seringkali diabaikan. Media mainstream kadang menyembunyikan kebenaran. Dunia memilih bungkam. Namun di tengah keterbatasan, mereka tetap bertahan. Generasi demi generasi tumbuh dengan tekad untuk kembali ke tanah airnya. Setiap batu yang dilempar, setiap suara yang diangkat, adalah simbol harapan. Palestina adalah simbol. Simbol bahwa dunia belum sepenuhnya adil. Tapi juga simbol bahwa kebenaran bisa bertahan, bahkan ketika dikepung oleh kekuatan besar. Jadi, jika kamu masih bertanya, kenapa Palestina terus diserang, ingatlah, ini bukan hanya soal konflik agama. Ini soal geopolitik, kekuasaan, bisnis, dan sistem global yang menindas. Dan kita punya pilihan, diam atau bersuara. Berpaling atau peduli. Karena Palestina bukan hanya cerita mereka. Palestina adalah ujian nurani kita semua.